Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan pagi hari ini pagi yang tidak seperti biasanya. Pagi ini lebih cerah ya, karena kemarin hujan, tadi malam juga hujan. Mungkin di tempat Mugaru lovers semuanya juga sudah hujan. Dan ini yang selalu ditunggu-tunggu ya, karena memang akhir-akhir ini udaranya terasa panas. Walaupun sudah pakai AC, walaupun sudah pakai kipas angin, tetapi masih tetap saja rasa panas itu tetap ada seperti itu. Dan hari ini luar biasa, sudah terjadi perubahan cuaca. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 29 November 2023. Pak Nur mengingatkan kembali bahwa jalur inden PPDB SMP Muhammadiyah 3 Waru ini tinggal 2 hari lagi ya. Jadi hari ini sama besok ini PPDB jalur inden sudah akan berakhir, dan itu artinya nanti tidak ada diskon 4 juta lagi ya, tetapi diskonnya sudah berkurang. Jadi semakin hari semakin berkurang. Maka dari itu bagi yang punya saudara, punya putra putri, punya tetangga, punya teman yang kelas 6 ya, ini mohon untuk segera mendaftar di SMP Muhammadiyah 3 Waru gitu kan. Tapi ada juga yang bertanya begini, apakah ada yang saya cari, yang anak saya cari itu ada di Mugaru? Nah, sekarang pertanyaannya, mau cari apa di Mugaru gitu kan? Anak saya pengen menghafal Al-Quran. Wow, di Mugaru ini sudah ada gitu kan? Sudah ada, nggak perlu jauh-jauh ya. Di Mugaru ini sudah ada program tahfidzul Quran. Kemudian anak saya ini pengen pinter bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada kelas MICO ya. Kemudian anak saya ini pandai memanah. Wah, memanah apel. Wah, di atas kepala. Nah, kalau pengen menyalurkan bakat di bidang memanah, di Mugaru ada. Coba apa yang dicari itu pasti ada di Mugaru ini. Kenapa kok selalu Pak Nur ini mengajak supaya masuk di Mugaru? Karena Pak Nur yakin apa yang dicari oleh adik-adik, oleh saudara-saudara kalian itu ada di Mugaru. Ya pengen opo lah ono gitu kan. Kalau misalnya pengen masak-masak, loh lah masak-masak ya setiap Sabtu masak-masak diajari gitu kan. Pengen apel pagi setiap hari karena di sekolahnya yang lama belum ada. Oh, di sini sudah ada. Wes lah, pokoknya mau cari apapun di Mugaru ini ya, itu ada. Guru-gurunya sudah tampan-tampan, ganteng-ganteng ya, udah pinter-pinter. Kemudian misalnya mau nyari sekolah yang kantinnya itu murah-murah, lengkap,
di Mugaru ada. Wes. Kira-kira yang dicari lagi itu apa ya? Oh, pengen disiplin. Nah, disiplin di Mugaru juga setiap hari ditanamkan kedisiplinan. Pokoknya kalau dicari sisi nggak adanya ya. Ini kayaknya mustahil di Mugaru ini Pak Arul. Nah, ini sudah ada Pak Arul ini ya. Ini Pak Arul ini teman saya. Ini teman dan sahabat saya dari tahun 2009 ini. Pak Arul ini sudah aktif untuk mempublikasikan Mugaru. Nah Pak Arul, ini di lapangan ini kan banyak yang tanya, apakah yang dicari anak saya itu ada di Mugaru Pak? Kayaknya kalau dicari sisi nggak adanya itu kayaknya mustahil Pak Arul. Nggak ada di Mugaru, semuanya ada. Gimana Pak Arul? Ya. Saya kira Mugaru itu menyediakan, memberikan program-program yang dibutuhkan oleh seluruh wali siswa. Kalau dibilang cari apa, di Mugaru semuanya ada. Dari segi akademik, dari segi non akademik misalnya ada ekstra itu berjumlah 18. Kemarin itu kita presentasi di SD PP Legi 2, itu banyak sekali murid yang tanya kegiatan ekstrakurikuler. Itu mereka terheran-heran, kenapa kok di Mugaru itu banyak sekali kegiatan ekstra yang diberikan untuk siswanya. Karena memang kita bertujuan untuk memfasilitasi dan mengantar siswa untuk mencapai kesuksesan di bidang non akademik. Mereka tanya futsal. Di Mugaru itu ada futsal putra dan futsal putri. Di sekolah lain belum tentu ada kegiatan futsal putri. Mereka sangat heran, oh kok ada Pak kegiatan ekstra futsal untuk siswi putri. Nah itulah kelebihan dari Mugaru. Dan masih banyak lagi kegiatan ekstra yang mana di sekolah lain di Kabupaten Sidoarjo ini belum tentu ada. Dan beberapa siswa Pak Arul ini saya tanya ya, apakah bayanganmu tentang Mugaru dulu sebelum kamu daftar di Mugaru itu, apakah sekarang ini dengan kenyataannya apakah lebih baik atau lebih tidak baik seperti itu? Mereka itu menjawab mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan gitu Pak Arul. Bahkan bukan hanya siswa-siswinya ya, tetapi orang tua, wali siswa itu juga ada kajian parenting. Jadi bukan hanya siswanya saja yang belajar, tetapi bapak ibunya juga harus belajar di Mugaru ini. Dan ini kebetulan ada direktur parentingnya. Ini Pak Arul ini ngurusi parenting, direktur utama program parenting, disiarkan secara live di Mugaru TV. Nah ini Pak Arul, kenapa sih Pak Arul kok harus ada kajian parenting ini? Ya, memang begini Pak Nur ya, antara sekolah dengan wali siswa itu harus bersinergi bersama. Jadi untuk mendidik siswa-siswi di sekolah itu adalah bagian dari tugas dan kewajiban dari Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah di SMP Mugaru. Nah, namun itu tidaklah cukup. Bagaimana kalau siswa sudah pulang? Bagaimana perilaku siswa di luar? Itu adalah tugas dan kewajiban dari orang tua, yang mana nanti orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah itu bersinergi bersama untuk meningkatkan kualitas peserta didik di bidang akademik, non akademik maupun akhlak. Makanya dilakukan atau diadakan kegiatan parenting itu agar orang tua itu mempunyai tambah pengetahuan, tambah istilahnya bagaimana caranya mendidik anak-anaknya itu bisa lebih baik lagi. Mereka dibekali dengan pengetahuan yang lebih dari kegiatan parenting itu. Jadi makanya kegiatan parenting itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga. Dan kalau tentang parenting ini Pak Arul, saya teringat apa yang disampaikan guru saya dulu. Jadi semakin bertambahnya tanggung jawab itu harus dibarengi dengan bertambahnya ilmu. Jadi kalau misalnya tanggung jawabnya itu bertambah, ilmunya nggak bertambah, itu nanti akan menjadikan masalah tersendiri. Seperti itu Pak Arul. Misalnya punya anak satu,
sama punya anak 2, itu seharusnya ilmunya sudah meningkat gitu loh ya. Yang tadinya anak 1 ini apa-apa diberikan kepada anaknya yang satu-satunya itu, tetapi ketika sudah punya anak 2, ilmunya juga harus bertambah seperti itu. Kalau tidak bertambah, itu nanti akan timbul masalah seperti itu. Dan di Mugaru ini luar biasa yang diperhatikan bukan hanya siswa-siswinya, sampai ke orang tuanya. Dan bagi bapak ibu yang memang hobi ngaji baru sampai melibat hobi ngaji, hobi belajar, pengen tahu lebih dalam tentang pendidikan anak, ya memang mau tidak mau itu harus masuk di Mugaru putra putrinya. Kenapa? Karena di sekolah lain belum tentu ada program seperti ini, apalagi disiarkan secara live Pak Arul. Secara live ini kan perlu sarana dan prasarana yang memadai, internetnya juga harus bagus, kemudian komputernya juga harus bagus, karena itu siarannya itu hampir 2 jam Pak Arul. Kalau misalnya komputernya ecek-ecek pasti panas, anget badue gitu kan ya. Nah di Mugaru ini sudah luar biasa. Nah untuk mendukung semuanya Pak Arul, untuk mendukung ekstrakurikulernya, kemudian untuk mendukung program-program parenting, ini pastinya Mugaru ini sarana prasarananya ini cukup lengkap. Ini mungkin harus disampaikan Pak Nur supaya Mugaru Lover semuanya tahu. Begini Pak Nur ya, seiring dengan peningkatan perkembangan zaman dan juga meningkatnya ilmu pengetahuan, yang mana sebagai peserta didik juga para guru atau ustadz-ustadzanya itu harus mengantisipasi dengan hal itu. Makanya seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, para bapak ibu guru, ustadz-ustadzah di SMP Mugaru itu membekali diri mereka dengan berbagai macam disiplin ilmu, yang mana disiplin ilmu itu akan bermanfaat dan berguna bagi peserta didik. Dan selain itu, untuk mensiasati kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan atau program-program di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, itu fasilitas itu harus ada, fasilitas itu harus bisa istilahnya memenuhi kebutuhan siswa dan juga kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya di sini ada kegiatan ekstra robotika, maka kita harus bisa menyediakan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstrakurikuler robotika. Misalnya kita menyediakan laptop, kita menyediakan robot yang dimana digunakan untuk praktek, dan juga misalnya kegiatan ekstrakurikuler KWN. Di sekolah juga menyediakan kompor, menyediakan alat-alat untuk masak, yang mana alat-alat itu digunakan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler KWN, dan juga kegiatan ekstra yang lain, misalnya di sini basket, futsal. Juga sekolah itu memfasilitasi dan menyediakan agar kegiatan ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, kadang-kadang sekolah itu Pak Arul, ini bukan di Mugaru ya. Kalau di Mugaru kan seperti yang disampaikan Pak Arul tadi ya, memang ketika ada program itu pasti sarana dan prasarana atau fasilitas itu mengikuti. Kalau di sekolah-sekolah lain itu kayaknya nggak seperti kita Pak Arul. Misalnya Pak Arul, ini yang sering saya sampaikan, misalnya seperti ngobras pagi hari ini Pak Arul, ini kan tidak semua sekolah itu ada, begitu kan? Walaupun sebenarnya sarana dan prasarananya itu cukup sederhana Pak Arul. Di sana itu ada HP, kemudian ada tripod. Nah tripodnya kan antik Pak Arul ya, ini sudah berapa window yang lalu. Jadi ada mic. Ini kalau bukan SMP yang kreatif, bukan SMP yang bagus, tidak ada ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, acara ngobras seperti ini, live seperti ini, tanpa rekayasa seperti ini adanya hanya di Mugaru ya. Mungkin ini satu-satunya di dunia dan di akhirat Pak Arul ya. Ini bukan saya cari-cari di YouTube nggak ada. Adanya itu cuma podcast, dan podcast itu kan insidental ya, ketika ada apa podcast, ketika ada apa podcast. Di Mugaru enggak ada apa-apa ataupun tidak ada apa-apa, tetap aja ngobras. Karena apa? Punya sarana dan prasarananya seperti itu. Maka
Pokoknya jangan mikir lah, jangan mikir panjang-panjang, harus sacet-sacet, buat supaya mendaftar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kemarin itu ada yang tanya Pak Rul, Pak, kalau misalnya saya pengen jadi YouTuber, karena kan akhir-akhir ini kan yang paling ngetren itu kan YouTuber Pak Rul. Saya harus ikut ekstra apa? Loh, di Mugaru ini ada ekstra presenter, ini untuk cara ngomongnya. Kemudian ekstrakurikuler sinematografi, ini untuk pengambilan gambarnya. Terus mereka tanya lagi Pak Rul, apakah bisa ikut dua-duanya? Bisa, kalau waktunya nggak bertabrakan. Dan selama ini antara presenter dan sinematografi ini nggak bertabrakan. Bahkan bukan hanya 2 itu. Kalau misalnya mampu ikut 10 Pak Arul, 10 ekstrakurikuler diperbolehkan. Itulah kelebihannya Mugaru. Tidak akan menghalang-halangi kemampuan siswa, gitu. Kadang-kadang itu ada siswa multi talent, ya. Kayak Pak Arul contohnya. Pak Arul ini kan multi talent, gitu. Multi talent. Jadi kalau dihalang-halangi stres. Pokoknya biarkan aja ikut. Pokoknya yang penting jamnya nggak bertabrakan. Seperti itu Pak Arul. Iya betul sekali Pak Nur ya. Di SMP Mugaru itu ada 18 kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ekstrakurikuler itu bisa diikuti oleh seluruh siswa baik dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Namun bila siswa ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lebih dari 1, itu diizinkan asalkan waktunya tidak bertabrakan. Jadi siswa harus tanggung jawab dengan pilihannya. Jadi misalnya hari Sabtu seluruh kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan. Ada yang dimulai dari jam 7.30, ada jam 8, ada jam 9. Nah, bila siswa misalnya sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di jam 7, jam 9 selesai, bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya. Seperti itu. Dan banyak sekali di Mugaru itu tantangan-tantangan yang diperuntukkan oleh siswa ya. Kemarin ada siswa ditantang untuk menghafalkan nama-nama surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 dalam 1 minggu, akhirnya siswa hafal. Kemarin ada juga tantangan siswa harus menghafalkan surat Yasin dalam waktu 1 bulan, sudah ada yang siap. Dan ini nanti insya Allah ada tantangan basket Pak Nur. Jadi siswa nanti itu mempunyai 6 kesempatan untuk shoot dan 5 harus masuk. Nah ini nanti pagi setelah pembiasaan banyak sekali siswa yang ingin melakukannya. Oke. Dan tantangan-tantangan ini sebenarnya untuk menstimulasi, ya, untuk merangsang siswa agar berani tampil dan berani mengaktualisasikan dirinya ketika di depan teman-temannya. Jadi sebenarnya masalah tantangan basket misalnya ya, masalah shoot 6 kali shoot itu sebenarnya hal yang biasa, tetapi akan menjadi luar biasa itu ketika dilakukan di depan teman-temannya yang berjumlah ratusan itu, ya. Jadi mereka mendapatkan bonus yaitu latihan mental. Ya apa sih caranya menghadapi atau caranya untuk mengendalikan rasa takut, rasa malu di depan teman-temannya itu, dan itu yang luar biasa. Dan di Mugaru hal yang seperti itu diberikan ruang yang seluas-luasnya. Jadi mereka bisa untuk berlatih menyanyi, berlatih belajar menghafal Al-Quran, kemudian basket dan lain sebagainya. Dan itu memang ada wadahnya. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang Mugaru ini kayaknya nggak akan ada habisnya ini ya, nggak akan ada habisnya. Walaupun dikupas mendalam pun juga berapa hari, berapa bulan nggak akan ada habisnya. Karena memang Mugaru ini sekolah yang paling aktif gitu ya. Nah ketika anak-anak masuk jam 7 gitu kan, kemudian pulangnya jam 3 ya, jam 3 bel berbunyi itu jam 3, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah, anak-anak itu tidak langsung pulang. Kenapa? Karena masih ada kegiatan-kegiatan tambahan gitu. Padahal tidak ditentukan oleh gurunya. Anak-anak itu memang punya kesadaran sendiri untuk berlatih. Nah ini misalnya ada paskib. Nah ada paskib itu sampai kemarin sampai jam berapa? Jam 5 lebih dikit gitu kan. Dan itu setiap hari ada juga yang hobinya itu pingpong ya Zam ya, pingpong, tenis meja, itu juga bisa.
Bahkan orang tuanya itu malah mengizinkan. Kenapa? Karena kalau di rumah, nah ini catatannya, kalau di rumah olahraganya pakai setan kotak gitu kan, bukan olahraga beneran tetapi olahraga di HP, dan itu membuat hidup kita ini akan menjadi sakit. Wes, kalau olahraga beneran ya, futsal beneran, kemudian pingpong beneran, bulu tangkis beneran, itu menjadikan kita sehat. Tetapi kalau tidur sambil bermain game pingpong, bulu tangkis, futsal, itu akan menjadikan kita menjadi pemalas dan sakit, insya Allah. Wah, makanya ojo akeh-akeh main game. Oke. Kemudian di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini juga ada budaya yang pastinya budaya ini tidak kalah pentingnya dengan pelajaran-pelajaran akademik gitu kan. Ada budaya untuk menghafalkan Asmaul Husna, kemudian untuk menghafalkan bacaan-bacaan sholat, kemudian menghafal pokoknya yang baik-baik ini dihafal di Mugaru ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada seorang siswa yang dari kelas 7C namanya Aryo itu berhasil menghafal 114 nama surat dalam Al-Quran beserta artinya. Nah ini Wonogiri bisa hafal nggak? Oh nggak hafal? Waduh, ini kita sebagai orang Wonogiri ini kayaknya harus lebih belajar lagi ya, banyak belajar lagi. Seharusnya Wonogiri itu yang terdepan gitu kan. Oke, dan memang seperti itu ya. Dan memang Mugaru ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para siswa. Kemarin itu ada yang tanya ketika presentasi di SDN PP Legi 2 itu, Pak, kalau di Mugaru itu apakah hanya ada tapak suci saja? Misalnya seperti karate, taekwondo itu nggak ada. Ya Pak Nur menjawab nggak ada. Pokoknya bela diri yang ada di Muhammadiyah itu hanya tapak suci. Ya. Kalau kepanduan hanya ada satu di Muhammadiyah itu, hanya ada Hizbul Waton. Jadi nggak ada kepanduan lain, nggak ada bela diri lain di Muhammadiyah. Tetapi kalau seandainya ada adik-adik yang kelas 6 yang dari kecil itu memang sudah berlatih taekwondo, kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 3 Waru, kebetulan ada event lombanya taekwondo, itu akan diberikan izin yang seluas-luasnya ya, sak blengre. Pokoknya dalam acara event itu ya, event lomba itu diberikan kebebasan, diberikan izin. Karena apa? Karena biar bagaimanapun prestasi yang sudah didapatkan selama ini tidak boleh terkubur hanya gara-gara sekolah di Mugaru, seperti itu. Dan banyak siswa-siswi yang mengikuti taekwondo, mengikuti pencak silat, itu juga mengikuti lomba dan diizinkan. Bukan hanya tapak suci dan pencak silat ya, ada yang bermain sepak bola, kemudian ada yang badminton, dan itu ada event-eventnya diizinkan. Jadi dengan kata lain, Mugaru ini selalu mendorong siswa-siswinya untuk selalu berkembang, untuk selalu meningkatkan kemampuannya ya, dan tidak akan pernah untuk nyetop. Wah, ini kemampuannya ini bukan Muhammadiyah, ini bukan tapak suci, ini bukan bukan HW misalnya, seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi pada intinya SMP Muhammadiyah Waru tidak akan menghalang-halangi untuk kita berprestasi. Nah, dan ini sudah jam 6:45 dan di sana sudah tampak Azam dan Zaki. Ini dua orang ini luar biasa ini ya. Amalannya nanti pahalanya ini banyak sekali, karena tiap pagi ini selalu gotong-gotong meja menyediakan meja untuk ustadz dan ustadzahnya ketika menjadi pembina apel nanti. Oke, Mugaru Lovers kayaknya sudah cukup ya.
informasi tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan besok insya Allah kita akan berjumpa lagi tentang informasi PPDB SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan tentunya harus disampaikan, harus diinfokan kepada saudara-saudara, kepada para tetangga, kepada teman-teman. Barangkali ada yang sedang kebingungan mencari SMP yang bagus, langsung saja satset wat nggak pakai lama masuk di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.